Di tengah malam saya memanggil staf saya, Kolonel Tumpal, coba saya kok ingin menulis sesuatu. Tidak akan saya lepas dalam bentuk tweet, karena saya tahu sebagai seorang yang pernah memimpin negeri ini, saya harus hemat bicara dan berhati-hati dalam bicara. Saya akan memastikan setiap yang saya sampaikan politically correct. Dan itu bagi saya etika. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Git. Pada suatu pertemuan kemarin ini Pak SBY menceritakan lah tadi gambaran sedikit itu tentang kalau dia itu hemat berbicara. Maksudnya ke mana sih arah tujuan pembicaraannya tersebut? Tujuan pembicaraannya tersebut tidak lain ke arah Pak Jokowi ya. Yang dalam hal ini juga Pak Jokowi pernah mengundang Najwa Shihab untuk berdialog dan dinaikkan di channel YouTube-nya Najwa Shihab. Nah, hal seperti ini gitu, maksudnya mantan presiden menurut Pak SBY itu nggak usah banyak bicara, lebih baik hemat bicara. Ya, ini adalah etika. Tapi kalau kita lihat dasarnya dulu ya, Pak Jokowi memang modelnya bukan seperti Pak SBY, dan menurut Pak Git ya nggak usah memaksakan kehendak atau menyentil hal tersebut gitu ya. Yang artinya Pak Jokowi punya cara tersendiri. Memang gaya Pak Jokowi ini dari dulu kan beda gitu. Semuanya serba dipublikasikan, yang dari mulai zaman di wali kota, kemudian gubernur yang termasuk gorong-gorong pada saat itu, dan banyak lagi hal gitu. Jadi ada seperti apa namanya sekarang istilahnya tuh pansos lah gitu. Nah, model Pak Jokowi kan memang beda, modelnya memang seperti itu. Pak SBY kan modelnya waktu beliau diangkat menjadi presiden, dulu gayanya juga memang kan seperti apa namanya, seperti dizolimi oleh Megawati gitu. Jadi ya playing victim pada saat itu. Dan menurut Pak Git nggak bisa orang itu dibuat sama, itu tidak bisa. Yang kepentingannya juga saat ini kan kita tahu gitu, Pak Jokowi ya mau tidak mau, suka tidak suka, itu ada kepentingan politik dalam hal ini, yang sempat disinggung juga oleh Pak SBY tentang kepemimpinan matahari kembar ya. Nah, ini disebutkan juga oleh Pak SBY, dan pada saat ini kita tahu ya, pada saat kemarin kunjungan Menteri KKP dan Menteri Kesehatan ya. Nah, seperti ini teman-teman. Sekarang masih bos saya. Ya, ini silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Ya, demikianlah kira-kira cuplikannya gitu ya. Jadi ya dikatakan oleh Menteri KKP dan Menteri Kesehatan ya, kalau mereka itu masih anak buahnya Pak Jokowi, yang ini juga membuat SBY itu siapa sih pemimpinnya. Yang harusnya dua menteri ini tidak perlu mengatakan hal tersebut kepada mass media, yang membuat matahari kembar ini makin terasa gitu. Dalam hal pernyataan tersebut juga Menteri KKP menyatakan, kan ditanya sama wartawan, ngapain Pak kesini ya, meminta petunjuk lah istilahnya begitu untuk kedepannya gimana. Ini kan pernyataan konyol gitu ya. Pernyataan ini harusnya tidak dinyatakan ya. Beliau tahu harusnya pemimpin Indonesia saat ini adalah Pak Prabowo Subianto. Dan menteri-menterinya zaman era Pak Prabowo ini sering-sering blunder dalam pernyataannya. Dalam kepemimpinan matahari kembar ini dinyatakan oleh Pak SBY bahwa ini akan merusak suasana pemerintahan gitu. Karena ya jelas ya, ini ya, artinya gini, kalau ada dua kepemimpinan, ini yang mau diikutin siapa gitu. Ya kalau petunjuknya, pengarahannya itu tujuannya sama gitu. Tapi kalau berbeda, siapa yang mau diikutin?
Dan banyak publik itu mempertanyakan gitu ya, kok banyak sekali sih titipan menteri dari Pak Jokowi ya. Sekarang sudah terbukti dari pernyataan kedua menteri tersebut ya. Kalau mereka menyatakan masih anak buah Pak Jokowi, yang notabene Pak Jokowi adalah pada saat ini adalah warga sipil yang tidak mempunyai jabatan apapun. Itu secara administrasi ya, tapi kalau secara politik ya begitulah apa adanya. Jadi intinya gini teman-teman, pernyataan yang pertama dari Pak SBY ya itu tentang hemat bicara ya, ini menurut Pak Git ya oke gitulah, sarannya ini oke, tapi kan kedua pemimpin ini punya gaya yang berbeda, nggak bisa sama gitu. Dan ini menimbulkan kecurigaan di media politik bahwa Jokowi adalah melakukan kesalahan. Ya. Banyaklah yang menyatakan seperti itu, menyatakan Jokowi masih mempunyai visi politiknya, yang tanda petik anaknya masih menjabat jadi wapres. Jadi pendapat-pendapat mereka rata-rata seperti itu untuk memperkuatkan posisi anaknya nanti. Nah, Pak SBY mengapa bilang begitu ya? Karena posisi anaknya juga saat ini popularitasnya kalau AHY dibandingkan dengan Gibran, posisinya ini lebih populer Gibran nih Pak AHY. Itu yang pertama. Nah, kalau yang kedua ini baru nih, benar-benar harus dibenarkan gitu. Pernyataan para menteri yang menyatakan kalau Pak Jokowi adalah bosnya, yang notabene Pak Jokowi sekarang adalah warga sipil yang tidak mempunyai jabatan apapun. Dan ini adalah benar sekali kalau menurut Pak Git ya. Nggak perlu ada dua matahari kembar yang akhirnya nanti akan merusak alam ketatanegaraan di Indonesia. Menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.